Moko. Sekali-sekali marah kenapa sih? Jadi orang kok nggak enakan, Pak. Maaf ya kak. Ais janji gak bakal ngerepotin. Dari director yang udah banyak banget memborong Piala Citra kemarin di filmnya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, kali ini Yandi Laurens membuat sebuah drama keluarga yang begitu hangat menurut gua. Satu kakak, 7 ponakan yang menceritakan tentang Moko yang ditinggal oleh kakaknya dan akhirnya dia harus mengurus ke-7 ponakannya itu setelah kakaknya meninggal. Film ini menggambarkan banget gimana seorang Moko menanggung beban hidup dia dengan gaji-gajinya itu untuk dibagikan dengan ke-7 ponakannya yang ternyata salah satu ponakannya ya emang kurang ajar aja itu. Kesel juga gue dengan orang itu sebenarnya. Dan Moko di sini emang kayak orang yang sabar banget, dia terlalu legowo buat menerima keadaannya seperti itu, dan juga walaupun udah dihianati dengan salah satu keponakannya tadi, ya dia tetap sabar loh. Maksud gua marah dikit kenapa sih? Apa lu marah sedikit, ngamuk sedikit terus ngerasa ya melampiaskan itulah. Orangnya juga digambarin sebagai anak yang enggak enakan, dan film ini juga bisa menghadirkan suatu emosi yang menurut gua enggak sampai nangis yang nyesek banget tapi hangat, dan juga ada suatu momen yang kita itu sebagai penonton nggak tahu ya, ini kita mau gimana nih, ketawa atau nangis, atau malah kita bisa nangis sambil ketawa di film ini. Dan menurut gue film ini emang kurang ajar banget karena kita bisa merasakan kedua emosi itu, ketawa dan sedih, nangis juga beberapa penonton karena ada beberapa orang yang kedengeran sesegukan menghirup lagi ingusnya. Jadi ya gue bisa bilang ini film yang cukup sedih, walaupun menurut gue enggak yang sedih-sedih banget. Karena kenapa? Ya di film ini kayak berasa emosionalnya agak kurang ya. Ini hal yang gue kurang sukain, walaupun emang film ini memfokuskan banget karakter Moko yang bisa dibilang generasi sandwich ya, yang di film ini katakan dia menanggung segala beban ke-7 ponakan, menanggung mereka semua dari keuangan, terus juga dari segi apa ya, sebagai kepala keluarga bisa dibilang seperti itu. Kenapa gue bilang emosinya kurang berasa dan lebih kayak nanggung aja, karena ya di beberapa karakternya walaupun memang ada dikasih backstory-nya, tapi entah kenapa kayak berasa nanggung dan kurang tuntas aja backstory-nya itu, jadi kayak kurang berasa empati dengan karakter-karakter yang ada. Mungkin emang karena karakternya terlalu banyak ya, jadi sulit buat membaginya. Dan juga karakter kakaknya Moko di sini juga menurut gua udah terlalu cepat banget buat mati, buat meninggal di akhirnya kayak gitu. Harusnya bisa dikasih durasi yang agak lama, diliatin gitu kedekatan antara Moko dengan kakaknya ini tadi, jadi kita merasa kehilangan juga. Gue nggak bisa ngerasain rasa emosional dan sedihnya si Moko waktu ditinggalin oleh kakaknya tadi, karena kita sebagai penonton cuma diliatin lambaian tangan terus dada semacam itu, langsung tiba-tiba meninggal. Gue bilang kenapa cepat banget langsung mati itu. Gue belum sempat kenal sama karakter ini langsung dibuat mati. Mungkin emang si Moko ini menjadi fokusnya banget ke penceritaan, yang ngeliatin sedihnya Moko waktu kehilangan kakaknya. Tapi kita sebagai penonton ya nggak ngerasa kehilangan banget gitu, karena karakter tadi terlalu cepat buat dimatiin. Dan kalau dibandingkan dengan film Yandi Laurens yang kemarin Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, itu berasa lebih matang aja secara skrip, cara kedekatan emosi juga gitu kan. Tapi kalau di film ini walaupun emang pemerannya, acting mereka juga bagus banget, terutama si Chico Kurniawan, terus juga Freya JKT48, Patih Ungu dan Amanda Rolles, udah bagus semua actingnya di sini Pak, serius. Cuman itu tadi backstory dari setiap karakternya kayak berasa kurang dan nanggung aja gitu sih. Yang emang beneran kuat dan pengen ditonjolin banget ya si Moko itu tadi, ya enggak seharusnya buat menyampingkan karakter lain gitu. Dan mungkin kalau kalian suka dengan film-film drama yang mendramatisasi kesedihan seseorang atau karakter di situ, kalian nggak bakal ngedapatinnya di sini, karena di sini ya porsinya sedang aja sih, nggak ingin sampai meledak-ledak, marah-marah gitu, atau sampai kita merasakan emosi yang gitu banget gitu kan dari karakter utamanya. Tapi enggak, di sini mungkin karena Mokonya juga anaknya lempeng gitu, jadi kita kayak sedih, iya dapat emosinya. Tapi nggak tahu deh, mungkin karena emang dari segi emosional berasa nanggung tadi dari setiap karakternya nggak dijelaskan secara rinci atau detail gitu kan, jadi kayak berasa ya udah. Terus juga endingnya gue agak kurang suka ya, karena ya udah langsung kayak kumpul keluarga terus gimana ya, nggak tahu deh, mungkin karena ini ekspektasi gue yang agak terlalu tinggi buat Yandi Laurens ya, setelah gue ngeliat filmnya di Jatuh Cinta Seperti di Film-Film dengan secara penceritaan yang kuat banget dan berasa matang. Tapi ya mungkin ekspektasi gue aja yang terlalu tinggi ya.
gua harapin adalah semacam gregetnya, lebih dari greget itu tadi, tapi di sini lebih mengasih segi kekeluargaan yang hangat. Kalau kalian suka dengan film-film drama keluarga, cocok buat kalian tonton ini film. Gak tau ya, kalian bakal nangis sesepukan atau hanya nangis berasa ya nangis hangat di dada kalian, atau malah ya sampai sesek itu tadi. Dan paling bagusnya di sini kalau film-film drama keluarga atau drama tentang kesedihan-kesedihan gitu kan, mostly ngelipin terlalu banyak soundtrack, terlalu banyak lagu dan volume yang gede banget. Kita kayak terasa harus banget nangis di sini, itu harus banget nangis waktu dengerin lagu itu. Tapi di film ini enggak. Di film ini kita berasa kayak dikasih ruang buat ngedengerin si Moko ini bercerita keluh kesahnya, terus juga ngerasain gimana sedihnya Moko dari segi ekspresi wajah, terus juga ya gua bilang tadi serta merta kayak drama keluarga yang dikasih musik yang berlebihan. Menurut gua di sini minim banget musiknya muncul di hal-hal tertentu aja, di scene-scene tertentu yang emang apa ya melengkapi scene itu sih. Itu yang gue rasain di film ini. Salah satu yang bagusnya di situ. Dia juga kalian suka dengan drama keluarga nggak terlalu didramatisasi, kalian cocok buat tonton film ini. Dan gue nggak expect ternyata di film ini ada cameo yang melejutkan gue, karena loh kok dia bisa main film di sini gitu kan. Cameo itu memberikan suatu warna yang menarik juga, karena gue kalau ngelihat dia itu kan berasa kayak serius dan jarang banget buat ngejokes gitu kan si cameo di sini. Tapi waktu di film ini dia memberikan sebuah apa ya humor yang kayak relate banget dengan dia, yang emang kerjaannya dia begitu mereview sesuatu. Nah, gue tadi udah bilang humornya, karena di sini juga ada segi humor yang dikasih pas banget. Kita dikasih rasa ketawa-ketawa juga di film ini. Gua bahkan sempet agak terharu, sedih, kemudian mau nangis, tapi tiba-tiba dikasih ya ketawa dalam satu adegan. Itu kayak kurang ajar nih, dia main-main dengan emosi gua nih, kayak gitu loh. Bisa-bisanya gue dibikin ketawa dan nangis dalam waktu yang bersamaan. Ini jarang banget gua alamin untuk film-film drama kayak gini. Asli sedih sih. Setelah gue nonton filmnya Freya JKT48, waktu di film Kuasa Gelap itu gua agak kurang puas karena screen time dia dikit banget. Tapi di film ini terbayarkan. Gua suka banget acting dia dan berasa puas sih, screen time dia banyak banget di sini. Terus juga Chico Kurniawan, wah gila, gue setelah ngeliat dia di Fotokopiar kalau nggak salah ya, film pertama yang gue tonton dari Chico Kurniawan. Enggak deng, sebelumnya gue juga pernah nonton film dia di Step and Pencil kalau nggak salah, filmnya Ernest gitu. Cukup suka gue dengan gimana ya cara dia mendalami sebuah karakter yang bakal dia perankan dan menjadi salah satu aktor yang underrated menurut gue, karena nggak banyak orang yang tahu gitu kan. Jadi nggak salah kalau dia udah pernah menang Piala Citra, dan gue juga nunggu film dia nanti yang bakal tayang, horror apa namanya itu, supernatural fantasy para prasut yang bakal tayang 2025 ini nanti. Jadi kita tunggu aja nanti gimana dia main di film tersebut. Jadi buat kalian yang pengen nangis, mungkin ini adalah salah satu pelarian yang cukup pas buat kalian untuk menangis ria. Film ini menurut gua dia nggak bercerita melalui skrip atau naskah dialog itu doang, tapi juga bercerita dengan mimik wajah, menggambarkan dengan matanya, itu tadi lirikan mata, pandangan mata, itu berbicara loh, bahasa tubuh, gerak geriknya itu semuanya main kayak ya mungkin 50-50 ya, dari segi visual dan juga dialog. Cara mereka bercerita ya bukan dari dialog doang, tapi dari visualnya juga. Terus sinematografinya juga cakep banget. Gue suka dari shotnya, close up yang menurut gue enggak yang lebay banget gitu loh. Enggak setiap harus nangis terus wajahnya di close up, enggak, tapi ada beberapa adegan tertentu yang emang perlu di close up karena kita pengen ngeliat karakternya itu gimana loh, sisi emosionalnya dia. Dan menurut gue Yandi Laurence emang benar-benar berhasil banget buat bikin kita sedih dengan film ini menurut gue. Tapi yang gak tahu ya, orang kan punya emosional yang berbeda-beda, tapi menurut gua ini film cukup dekat dengan kita, relate juga untuk bagi orang-orang yang sandwich generation buat menafkahi keluarganya. Jadi silahkan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Terima kasih, dan like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Film ini harusnya sampai 1 juta penonton sih, ya nggak? Setuju nggak? Menghirup lagi pilek, menghirup lagi ingus. Enggak seharusnya buat menyampingkan ini film. Enggak seperti bisa-bisanya gue dibikin ketawa dan nangis dalam apa, orang-orang yang sandwich generation. Dislike aja kalau nggak